Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Julian Rahman, dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi tahun 2020. Jadi di siang hari ini saya akan membahas materi tentang keterbukaan diri. Baik, jadi kita masuk ke teori keterbukaan diri. Jadi dalam teori keterbukaan diri itu yang pertama ada open self. Open self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi, baik berupa perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain ini mencakup antara lain nama diri, warna kulit, usia, agama, hobi, dan sebagainya. Menurut Joseph Loew, makin kecil bagian open self, makin buruk komunikasi yang berlangsung. Jika kita tidak mengizinkan orang lain mengetahui tentang diri kita, komunikasi antara kita dan orang lain tersebut akan mengalami kesukaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi dengan orang lain, kita harus memperlebar daerah open self. Lalu yang kedua ada blind self. Dalam diri kita terdapat daerah yang disebut daerah buta atau blind. Blind self adalah segala hal tentang diri kita yang diketahui orang lain namun tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Karena ada daerah buta atau blind ini akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu kita harus mengusahakan agar daerah blind ini jangan terlalu besar di dalam diri kita. Menghilangkannya sama sekali adalah tidak mungkin, namun kita harus berusaha untuk sedikit menyembunyikannya. Lalu yang ketiga ada hidden blind area. Dalam diri kita terdapat wilayah tersembunyi. Wilayah ini berisi apa-apa yang kita ketahui dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain yang kita simpan untuk diri sendiri, yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Misalnya, kita menyimpan rahasia kesuksesan kita, atau ketakutan kita akan sesuatu, atau masalah keluarga, atau kondisi keuangan yang buruk, dan sebagainya. Dalam menyikapkan diri kita pada orang lain, terdapat dua ekstrim. Pada suatu ekstrim kita menceritakan semua tentang diri kita pada orang lain. Di sini berarti daerah hidden self sangatlah kecil. Pada ekstrim yang lainnya, kita sama sekali tidak mencerminkan tentang diri kita pada orang lain. Orang-orang yang seperti ini umumnya takut untuk membuka diri. Antara orang lain karena takut ditertawakan atau takut karena ditolak. Pada ekstrim ini, daerah hidden self sangatlah besar. Lalu yang keempat ada unknown self. Dalam diri kita terdapat wilayah yang tidak dikenal atau unknown. Daerah unknown self adalah aspek dari diri kita yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Kita mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak dikenal ini melalui kondisi-kondisi tertentu, misalnya melalui hipnotis. Walaupun sulit untuk mengetahuinya, kita harus menyadari bahwa aspek ini ada di dalam diri kita. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan diri agar hubungan menjadi efektif. Yang pertama, kita harus mengungkapkan perasaan daripada fakta. Bila kita mengungkapkan perasaan terhadap orang lain, berarti kita mengizinkan orang lain mengenali diri kita, siapa kita sesungguhnya. Misalnya, informasi bagaimana kita mengembangkan hubungan dengan saudara-saudari kita membuat orang lain memahami kita, daripada sekedar memberikan informasi bahwa kita memiliki saudara. Lalu selanjutnya, semakin diperluas dan diperdalam. Mungkin kita masih mengalami perasaan yang tidak nyaman berbagi pengalaman dengan seseorang yang seharusnya dekat dengan kita. Untuk itu, kita perlu mengembangkan hubungan ke arah yang lebih dalam dan diperluas dengan cara mendiskusikan berbagai isu seperti pekerjaan, keluarga, pengalaman religius, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada fokus pada masa kini, bukan pada masa lampau. Bila berbagi pengalaman sosial masa lalu, menjelaskan mengapa dulu kita melakukan tindakan tertentu adalah bersifat katarsis atau melepaskan ketegangan, tetapi dapat meninggalkan perasaan bahwa kita ini lemah. Hal ini menjadi terutama bila keterbukaan tidak berlangsung timbal balik. Jadi lebih baik kita fokus pada situasi yang sekarang, bukan yang lalu. Lalu yang terakhir adalah timbal balik. Kita harus selalu mencocokkan tingkat keterbukaan kita dengan tingkat keterbukaan orang yang kita jumpai. Hati-hati,
Jangan terlalu membuka diri secara dini sebelum melewati masa-masa pengembangan hubungan yang lebih jauh lagi dan saling percaya. Di sisi lain, bila diperlukan, kita perlu menunggu orang membuka diri. Jangan takut untuk memulai langkah penting membangun hubungan. Berikan contoh dan orang lain akan menyesuaikan diri. Bila orang tidak merespon secara seimbang, hentikan langkah-langkah tersebut. Lalu apa manfaat dari materi yang sudah sampaikan tadi? Keterbukaan diri memiliki manfaat bagi masing-masing individu maupun bagi hubungan antara kedua pihak. Dengan membuka diri dan membalas keterbukaan diri orang lain, kita dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Jadi manfaatnya itu dengan membuka diri dan membalas keterbukaan diri orang lain, kita dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Jadi kita semakin dekat dengan orang tersebut, dan kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang tersebut secara terbuka dan tidak ada tembok penghalang untuk kita mencurahkan perasaan kita tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang dimengerti atau tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.